keluargaku, membenci anak cucuku kelak di akhirat. Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Smith ini adalah terjemahan dari sebuah teks yang oleh sebagian ulama dianggap hadis, tetapi oleh sebagian ulama yang lain dianggap sebagai hadis palsu atau hadis maudhu. Saya bacakan dulu teks lengkap dari hadis ini. Ini ada dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Zawaidi al-Mu'jamain ya. Karya Nuruddin Al-Hafidh Al-Haythami. Hadis nomor 3801. Haddasana Ali bin Zaid Ar-Razi, haddasana Harb bin Hasan At-Tohan, haddasana Hanan bin Sadir atau As-Sudair ya, As-Sayrafi, haddasana Sudaif atau Sadif Al-Makki, haddasana Muhammad bin Ali bin Hasan ya. Kemudian haddasana Jabir ya, bin Abdullah Al-Ansori. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansori berkata ya, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Fasami'tuhu wa huwa yaqulu, maka aku mendengar Rasulullah dan beliau bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man abghadana ahlal baiti, barang siapa yang membenci kami ya, maksudnya adalah kami dan ahlu bait kami ya, hasyarahullahu, maka Allah akan membangkitkan orang tersebut yaumal kiamati, di hari kiamat, Yahudian, sebagai orang Yahudi. Jadi di sini hukumnya kafir ya. Ada di hadis lain malah mata kafiron, matinya kafir. Di sini Yahudi ya, sama, bukan Islam berarti ya. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in shoma wa sholla, walaupun orang itu puasa dan sholat, artinya walaupun orang itu Islam gitu. Kalau benci kepada dzurriyyah engkau, bukan dzurriyyah ya di sini ya, kepada ahlu bait engkau, apakah tetap Yahudi juga nanti? Maka jawaban Rasul, qala, Rasul menjawab, wa in shoma wa sholla, ya walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, wa za'ama annahu muslimun, dan dia merasa bahwa dia itu orang Islam. Nah, perhatikan ya. Kita kalau baca hadis itu, kalau hanya mentok di terjemahannya kurang serak ya. Ini kalau secara pemahamannya sederhana ya, sudah bisa dipahami. Tetapi kita perhatikan siapa yang meriwayatkan hadis ini, lalu bagaimana status hadis ini. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang hadis yang lebih utuh. Karena hadis itu mau dinisbatkan kepada Rasulullah, harus benar-benar fix, jangan main telan ya. Maka perhatikan ini penjelasan Nuruddin Al-Haythami ya. Hadis nomor 3801. Yang pertama, nama jalur-jalurnya ya, Ali bin Zaid Ar-Razi, taqaddama hadisuhu, sudah selesai ya, berarti nggak ada masalah. Kemudian Harb bin Hasan ya, At-Tohan, Syi'i ya, seorang Syiah dhaif ya, hadisnya juga lemah, sudah pernah disebut juga di hadis sebelumnya. Kemudian yang kedua, Hanan bin Sadir bin Hakim bin Suhaib As-Sayrafi, Syi'i juga, mungkarul hadis. Mungkarul hadis itu berarti dia itu tidak sikoh, tapi sering meriwayatkan hadis sendirian, sehingga hadisnya itu dianggap hadis mungkar. Sudah dua yang Syiah ya. Kemudian yang ketiga, Sadif atau Sudaif bin Maimun ya, bin Mahron bin Maimun ya, Al-Makki, Rafidi, Syiah Rafidah. Khoroja masuk bagian itu, yaitu sejarahnya ya. Kemudian qala Al-Aqili, berkata Imam Al-Aqili, kana minal ghulati fi rafdi. Jadi ini termasuk orang Rafidah yang hulu, yang sangat dahsyat ya. Jadi Syiah Rafidah itu dijelaskan dalam kitab Al-Lisan ya. Kemudian takhrijuhu ya, siapa ulama-ulama yang mengeluarkan hadis ini, artinya merilis hadis ini ya. Akhrajahu At-Tabrani, yang pertama adalah Imam At-Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya yaitu Mu'jamul Awsat. Nah, judul kitab ini kan Majma'ul Bahraini fi Zawaidi al-Mu'jamaini. Jadi ini adalah hadis yang memberikan keterangan-keterangan tentang hadis-hadis yang ada di dua kitab Mu'jam. Yang pertama Mu'jam Al-Awsat, yang kedua Mu'jam As-Shaghir ya. Semua punya Imam Tabrani ya. Jadi biar kamu nyambung judul kitab dengan isinya ya. Kemudian ya, wa qala Al-Haythami fil Majma', dan berkata Imam Al-Haythami fil Majma'. Siapa Al-Haythami? Ya Nuruddin ini.
Ini juga ulama ini juga punya kitab yang lain, Majma'uz Zawaid ya. Kalau disebutnya fil Majma' berarti dalam kitab Majma'uz Zawaid ya. Apa ucapan dia? Wa fihi man lam a'rifuhum. Dan di situ ada orang-orang yang saya tidak mengenal mereka. Jadi Al-Haythami mengklaim di kitabnya yang satunya ada jalur riwayat ini yang dia tidak kenal. Nah, kemudian di sini berbeda ya. Biasa ulama kan begitu ya. Walaupun kitabnya sendiri, kalau sudah mau didudukkan sebagai rujukan, maka disebut namanya dia ya. Kemudian disebut nama kitabnya. Maka komentar beliau di kitab ini memakai bahasa kultu. Saya berkata, ya, Rijalul isnadi kulluhum ma'rufun. Nah, berarti kan kenal. Laki-laki atau para periwayat hadis ini semuanya dikenal. Berarti ada perubahan atau ada revisi atau kalau dalam kitab sebelumnya mengatakan ada yang tidak dikenal. Tapi kalau di sini berarti semuanya dikenal. Biasa begitu ya. Mungkin Al-Haythami mencari lagi lalu sudah kenal semua, maka kitab ini dia mengatakan semua jalurnya dia kenal ya. Walakin tetapi fihi di dalam hadis ini ya, yaitu ada Hanan dan Sudaif wahuma do'ifani rofidiani. Yang kedua ini Hanan dan Hadid dan Sadif ini sama-sama do'if dan juga sama-sama Syiah Rafidah. Nah, kalau di atas yang Syiah malah 3, Rafidah 1 ya, 2 Syiah 1 Rafidah ya. Yang di bawahnya ini malah 2 orang itu bukan Syiah saja tapi Rafidah ya. Wa akhrajahu al-Aqili dan juga merilis atau menjelaskan kepada Sadif itu al-Aqili yaitu Imam al-Aqili ya, fi tarjamati Sadif di dalam menjelaskan tentang biografi Sadif ya. Wa qala dan berkata al-Aqili itu la aslalahu. Hadis ini ya, jadi kan di sini hadis ada Sadifnya, ada orang bernama Sadif. Lalu hadis ini juga dikeluarkan atau dibahas oleh Imam al-Aqili ketika membicarakan tentang Sadif. Berarti salah satu contoh dari hadisnya Sadif ya adalah hadis ini. Dan komentarnya al-Aqili la aslalahu, tidak ada jalurnya ya. Kemudian wa akhrajahu Ibnul Jauzi fil Maudu'ati. Nah, Ibnul Jauzi menghukumi hadis ini palsu. Kenapa? Karena dimasukkan di dalam kitabnya Al-Maudu'at Ibnul Jauzi, kumpulan hadis-hadis palsu menurut Ibnul Jauzi. Nah, dari sini kita jadi paham, jangan dikit-dikit Syiah tapi malah hadis Syiah dipakai. Gitu ya gitu arahnya kira-kira ke situ. Bagaimana statusnya meriwayatkan hadis dari Syiah? Ya sebetulnya ada kajiannya. Imam Al-Bukhari juga pernah juga dalam salah satu hadisnya jalurnya itu ada yang Syiah ya. Ada yang bukan Sunni ya. Apalagi dalam masalah nasab atau masalah apapun. Kalau saran saya sebetulnya bukan masalah keturunan Rasul atau bukan, kepada siapapun tidak boleh kita menyakiti ya. Kepada orang lain, apalagi kepada ulama, kepada tetangga, kepada keluarga tidak boleh menyakiti. Nggak ada bedanya ya. Mau kamu menyakiti ini, menyakiti itu, dalam artian sama-sama tidak boleh. Kalaupun mau menyampaikan ancaman-ancaman, ya hadisnya harus fix, bukan hadis bermasalah. Karena nanti kalau kita tidak berhati-hati membawa-bawa hadis Nabi ternyata bermasalah sekali, nanti repot ya. Kita berarti sembarangan menisbatkan kepada Nabi, sembarangan menisbatkan secara duriyah, oh ini cucu Nabi, oh ini ucapan Nabi ya. Itu berarti kita tidak menghormati Nabi kalau begitu ya. Kalau menghormati itu ikhtiyat, betul-betul berhati-hati. Allahumma hadina hada sabil.